Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku di hari kedua MPLS pada hari ini. Pada kali ini Ibu memperkenalkan diri, nama Ibu Susiandari yang akan menyampaikan materi kurikulum pada hari ini, di mana anak-anakku sekalian perlu perhatikan karena hal ini sangat penting sekali. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang khusus oleh sekolah guna membimbing murid atau siswa atau kalian semuanya untuk memperoleh hasil dari pembelajaran yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah, ya. Fungsi kurikulum itu kalau kalian perlu perhatikan itu ada 6. Penyesuaian, yang satu adalah penyesuaian, 2 integrasi, 3 diferensiasi, kemudian persiapan, pemilihan, diagnostik. Itu tujuan fungsinya. Adapun komponen itu meliputi tujuan, karena walaupun bagaimana kalian itu sekolah di SMA harus punya tujuan. Begitu juga sekolah itu harus punya tujuan. Mau dikemanakan sekolah itu, ya. Tujuan komponen kurikulum meliputi tujuan, isi, strateginya bagaimana, dan evaluasinya harus bagaimana, ya. Itu. Kemudian struktur kurikulum yang ada di SMA Taman Siswa tentunya meliputi beberapa mata pelajaran yang nanti akan kalian terima setelah kalian selesai melaksanakan MPLS. Adapun struktur kurikulum SMA Taman Siswa terdiri dari 3 ranah, yaitu muatan umum, muatan peminatan akademik, dan muatan lintas minat akademik. Pada mata pelajaran di SMA, kalau kalian nanti sudah masuk, akan berbeda dengan waktu kalian belajar di SMP. Mengapa? Karena di SMA ada 3 pengelompokan mata pelajaran. Yang pertama adalah kelompok A, itu terdiri dari 6 mata pelajaran ditambah dengan 1 ciri khas pelajaran ketaman siswaan. Kemudian kelompok B adalah 4 mata pelajaran, antara lain saya sebutkan kelompok A, ya. Ada pendidikan agama, itu akan kalian terima nanti 3 jam pelajaran. Kemudian ada bahasa Indonesia 4 jam pelajaran. Kemudian matematika itu ada 4 jam pelajaran. Kemudian sejarah Indonesia 2 jam pelajaran. Bahasa Inggris 2 jam pelajaran, ditambah dengan ketaman siswaan 1 jam pelajaran. Itu yang akan membekali kalian di kelompok A, ya. Kemudian di kelompok B itu terdiri dari 4 mata pelajaran untuk di SMA Taman Siswa. Kenapa? Karena kelompok B itu merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kalian akan selalu dinilai bagaimana sikapnya, bagaimana pengetahuannya, bagaimana keterampilannya. Dari semua mata pelajaran itu kan seperti itu. Nah, 4 mata pelajaran itu yaitu pendidikan seni, itu nanti akan kalian terima 2 jam pelajaran. Kemudian PJOK 3 jam pelajaran seminggunya. KWU 2 jam pelajaran. Bahasa Sunda 2 jam pelajaran. Kemudian kelompok C. Kelompok C itu merupakan peminatan akademik, ya. Kenapa Bu ada pelajaran peminatan akademik, ya? Karena namanya peminatan itu merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan 3 ranah tadi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dengan ketentuan di situ dalam satu keilmuan. Jadi nanti kalian akan menerima peminatan itu di kelas
kelas IPA misalnya. Kelas IPA itu ada matematika peminatan itu 4 jam, dan di IPS akan menerima sejarah peminatan. Kemudian ada yang namanya lintas minat ya. Karena mau tidak mau kalian juga harus menerima materi lintas minat itu. Kalau di kelas IPA, lintas minatnya adalah fisika dan kimia. Jadi ada fisika lintas minat dan kimia lintas minat. Kemudian di IPS ada geografi lintas minat dan ekonomi lintas minat. Perlu kalian ketahui dan perhatikan ya. Bagaimana Bu mekanisme pemilihan tersebut ya? Peminatan tersebut. Tentunya kalian masih ingat kan waktu kalian mendaftar di SMA sama pendaftar di tanya, "Nak, mau milih IPA atau IPS?" Itu salah satu mekanisme. Artinya bisa ditentukan sebelum kalian masuk. Tapi yang kedua, bisa ditetapkan setelah peserta didik diterima di SMA dengan kriteria dilihat dari nilai rapotnya, nilai ujiannya, kemudian ada rekomendasi dari guru BK, dan seterusnya. Atau jika diperlukan, sekolah dapat melaksanakan seleksi ya. Artinya di situ bisa menambahkan hal-hal, misalnya kalian bisa wawancara dulu dengan guru BK. Apa kelebihan masuk IPA, apa kelebihan masuk IPS, ya kan? Kemudian bisa tes penempatan atau tes psikologi dan seterusnya. Barangkali mengingat waktu yang sangat singkat sekali, pokoknya kalian tidak salah sekolah di Taman Siswa SMA karena kalian otomatis dari dari fungsi tadi kalian bisa menyimak bahwa kalian ada salah satu fungsi persiapan. Jadi sebagai alat pendidikan mampu mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya yang juga dapat mempersiapkan diri dalam hidup di masa yang akan datang di masyarakat bagaimana jika tidak melanjutkan. Jadi tidak usah khawatir, sekolah di SMA pun bisa langsung bekerja ya, karena ilmunya lebih tinggi dibandingkan keilmuannya lebih tinggi dibandingkan sekolah di SMK ya. Jadi jangan ragu dan bimbang, tetap semangat ya. Selamat belajar di SMA Taman Siswa Bandung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.